Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ehwana Yumsi dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai video saya ini, saya ingin bertanya teman-teman, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, bagi teman-teman yang setia menonton video saya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi geopolitik Indonesia. Semoga bagi teman-teman yang menonton video saya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Nah, sebelum ditonton, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Dan bila perlu hidupin tombol notifikasinya. Nah, daripada berkata-kata panjang lagi, mari kita saksikan video ini. Nah, teman-teman, kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari geopolitik itu sendiri. Geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan serta strategi nasional, di mana strategi nasional ini harus didorong oleh aspirasi nasional geografik. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah kita membahas mengenai pengertian dari geopolitik, kita akan membahas lebih luas lagi mengenai dunia geopolitik khususnya di Indonesia. Jangan lupa tetap stay di video ini ya. Nah, teman-teman, ternyata geopolitik negara kita adalah wawasan Nusantara. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian wawasan dan Nusantara. Wawasan itu awal katanya adalah wawas, yang memiliki arti yaitu pandangan, tinjauan, dan alat indera penglihatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa wawasan adalah cara memandang, cara meninjau, dan cara melihat. Sedangkan jikalau Nusantara itu diambil dari kata Nusa yang berarti diapit oleh dua hal. Nah, dalam hal ini istilah Nusantara memiliki makna bahwa Indonesia merupakan negara yang sebagian besarnya adalah perairan dan juga didampingi atau juga ada gugusan-gugusan dari pulau-pulaunya. Indonesia tersebut diapit oleh dua benua dan juga diapit oleh dua samudra. Maka dari itu kita memegang geopolitik negara kita yaitu wawasan Nusantara. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian, mengetahui geopolitik Indonesia, mengenai wawasan Nusantara, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Ternyata, faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara itu ada 3. Yang pertama adalah wilayah, yang kedua adalah geopolitik dan geostrategi, dan yang ketiga adalah perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Nah, kita kan sudah mengetahui 3 faktor mengenai wawasan Nusantara. Tetapi kita belum mengetahui penjelasannya kan? Maka dari itu, tetap stay di video saya dan kita akan mendengarkannya bersama-sama. Nah, teman-teman, kita akan membahas faktor yang pertama yaitu wilayah. Wilayah ini memiliki asas yaitu asas kepulauan, diambil dari bahasa Italia yaitu archipelagos. Archipelagos ini memiliki makna yang berarti lautan terpenting. Dalam hal wilayah ini ternyata makna dari archipelagos ini merupakan lautan yang di dalamnya juga terdapat pulau-pulau yang sangat banyak. Namun, lautan ini bukan menjadikan sebuah pemisah, tetapi menjadikan sebuah keutuhan dan menjadi sebuah perhubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Maka dari itu, asas wilayah menjadi faktor yang pertama dari geopolitik negara Indonesia. Baik, kita akan membahas faktor yang kedua. Yaitu geopolitik dan geostrategi Indonesia. Yang pertama adalah pandangan geopolitik Indonesia. Pandangan geopolitik negara Indonesia itu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, di mana tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia menolak segala bentuk penjajahan dan juga menolak segala bentuk rasialisme, karena semua manusia memiliki martabat
semua manusia memiliki hak yang sama dan semua manusia memiliki kewajiban yang sama. Serta semua manusia tersebut harus diperlakukan dengan baik atas dasar ketuhanan dan kemanusiaan yang bersifat universal. Baik, kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu mengenai geostrategi negara Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu geostrategi, di mana geostrategi ini adalah upaya bagaimana kita mencapai tujuan kita, bagaimana kita mencapai sasaran politik kita, di mana dalam hal ini Indonesia memiliki posisi silang, dan akan kita bahas dan saksikan video selanjutnya. Dalam melaksanakan geostrategi bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai, yaitu pertama adalah geografi. Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Demografi, yaitu penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan, yaitu Australia, dan penduduk padat, yaitu negara Republik Rakyat Cina. Selanjutnya adalah ideologi. Ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, terletak di antara liberalisme di selatan, yaitu Australia dan Selandia Baru, dan komunisme di utara, yaitu Republik Rakyat Cina, Vietnam, dan Korea Utara. Politik. Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat di utara. Ekonomi. Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis di selatan dan ekonomi sosialis di utara. Sosial. Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara. Budaya. Bangsa Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan dan budaya timur di utara. Sedangkan pertahanan dan keamanan, Indonesia terletak di antara kawasan kekuatan maritim di selatan dan kekuasaan kontinental di utara. Faktor yang ketiga yaitu perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Dengan berdasarkan asas kepulauan, maka wilayah Indonesia adalah satu kesatuan kepulauan Nusantara, termasuk perairannya yang utuh dan bulat. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Adapun alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah: yang pertama adalah persediaan ikan yang semakin terbatas. Yang kedua, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia. Yang ketiga, ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional. Pada tanggal 30 April 1982 dilaksanakan konferensi PBB tentang hukum laut 2 di New York dan menerima UNCLOS yang kemudian ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika oleh 117 negara dan termasuk Indonesia. Konvensi tersebut mengakui asas negara kepulauan serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. Kemudian, pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS. Sejak tanggal 3 Februari 1986, Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari video saya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Semoga video saya bermanfaat dan dapat menjadikan pelajaran untuk kedepannya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan jangan lupa di subscribe dan di like ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.